Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahid dinul khalis. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali ila ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Nikmat hidup yang tidak sekedar hidup, dan kemudian Allah memberikan kita iman di dalam kehidupan ini. Kita dipilih dari miliaran orang itu untuk menjadi hambanya Allah, untuk menjadi pengikutnya manusia makhluk terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan itu nikmat yang begitu mahal. Kalau kita mengingat nikmat itu saja, maka kesusahan itu akan tampak remeh, tampak receh. Maka kesedihan itu seperti duri kecil saja yang menancap di tubuh dan dicabut, selesai sudah. Karena memang ada nikmat yang lebih besar, nikmat menyembah Allah, nikmat sujud, nikmat dipilihnya kita bahkan untuk memakmurkan masjid ini. Ini nikmat mahal. Maka keberkahan ini terus kita minta kepada Allah agar kita diberikan istiqamah. Kita menyembah Allah, sujud kepada Allah sampai mati. Kita setia menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW sampai mati. Dan nanti akhirnya kita istirahat di surga. Istirahat dengan sebenar-benarnya istirahat. Istirahat yang bukan pensiunan. Karena pensiunan itu hanya aja di dunia, dan itu ternyata tidak diistirahat. Yang dititipi putu, kan tidak istirahat itu. Yang masih nyari tambahan, yang sibuk tenis lah apa, macam-macam. Demi Allah saya tidak paham, demi Allah tidak paham jenengan, demi Allah saya tidak niat apa-apa, tapi itu fakta, ya, itu fakta. Karena apa? Karena mbah kami adalah pensiunan. Oke. Baik, demikianlah kita akan benar-benar pensiun itu kalau tidak di dunia. Andaikan tidak dititip putu, nggak mancing, nggak goes, nggak tenis, itu pun masih capek. Lihat berita Indonesia saja capek itu kita. Tapi benar-benar istirahat itu kalau kita benar-benar di akhirat nanti, dengan sebenar-benarnya istirahat, menikmati masa pensiunan sesungguhnya, kita pulang kampung ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya tidak apa-apa, capek-capek dikit gitu ya. Karena kalau masih capek berarti di dunia. Karena saya kasih tahu ini sebenarnya rahasia ya. Kalau mboten koncoplek ndak tak kasih tahu. Di surga itu tidak ada dukun pijet, karena tidak capek kita. Tidak ada capek, tidak ada salon kecantikan ibu-ibu. Salon kecantikan tidak ada di sana. Sampean kenceng umur 33 tahun, nggih Mbah nggih. Insyaallah giginya kembali lagi insyaallah. Andaikan meninggal pun di umur yang belia, di umur belasan, nanti umurnya sama 33 tahun kita semuanya. Baik. Kemudian yang telah berhasil mengikuti jejak Nabi dengan sangat baik adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Tapi siapa? Yang sudah meninggal, yaitu orang-orang yang begitu dekat dengan beliau, para sahabat Nabi, muridnya langsung, dibimbing langsung oleh Nabi SAW. Dan yang setelahnya, orang-orang soleh terdahulu, tentu saja. Muridnya sahabat, kemudian muridnya sahabat. Orang yang begitu dekat dengan sumber ilmu. Di mana-mana kalau dekat dengan sumber kan lebih bening. Kalau sudah ke bawah, campur macam-macam sudah. Ya, campur lumpur jadi coklat. Kemudian kecampuran sampah, ikan sapu-sapu, macam-macam itu jadi. Kalau di sumbernya bening, bisa langsung diminum itu.
Jamaah barakallahu fikum, kebeningan, kemurnian itu sangat penting, terutama kemurnian di dalam beragama, kemurnian di dalam hati, di dalam meniatkan sesuatu. Maka kita belajar kepada orang-orang yang sudah berhasil memurnikan dirinya, tujuan hidupnya cuma untuk Allah, tidak untuk yang lain. Andaikan melakukan kegiatan lain, itu semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di buku Min Akhlaqis Salaf yang kita setiap bulan kaji ini, yang nanti insya Allah di ahad pertama masih kosong, mungkin akan saya usulkan di ahad pertama kalau diperkenankan, karena ada perubahan jadwal di ngajar yang lain, yaitu Min Akhlaqis Salaf rahimahumullah, di antara akhlak orang-orang soleh terdahulu itu yang butuh kita contoh bagaimana mereka sangat luar biasa di dalam memurnikan hatinya, membersihkan hatinya. Yaitu pembahasan yang pertama, yaitu kathratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim, yaitu begitu banyaknya kadar ikhlasnya mereka di dalam ikhlas di dalam berilmu, ikhlas di dalam beramal. Masya Allah, ilmu, amal butuh ikhlas memang dua-duanya. Kalau dari berilmunya saja nggak ikhlas, maka beramalnya tidak akan pernah ikhlas, karena yang sumber tadi ilmunya. Kalau dari sumbernya saja rusuh, kotor, maka amalnya akan kotor, hanya saja tampak bersih, belum dibongkar aibnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tampaknya saja kupluan, cek kewencangi kupluke ya Allah, sarungnya meketet subhanallah, jubai koyo gitu. Tapi ternyata Allah tahu bahwa dia tidak fokus untuk membersihkan hatinya. Tidak mentang-mentang terus orang itu bersorban, kemudian misalkan pakai jubah atau sarungan, ya, atau mungkin nun sewu berjenggot, itu terus dikatakan pasti bagus. Karena Abu Lahab juga kayak gitu, persis kayak gitu. Makan kurma juga dia, tidak mungkin makan kesemek gitu, tidak mungkin. Yakin saya dia makan kurma. Tapi bedanya dengan kita adalah untuk mencontoh Nabi. Jadi beda tuh. Pakai baju putih karena Nabi senang pakai warna putih. Menggunakan jubah, niru Nabi. Ada yang sebagian menggunakan surban, ada yang sebagian makan kurma. Itu tujuannya semuanya memurnikan niat ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda karena faktor keikhlasan tadi. Bisa tampaknya sama, hanya saja karena ikhlasnya beda, di sisi Allah jadi beda. Ini kita contoh bagaimana mereka menjaga keikhlasan. Bahkan kasratu ikhlasihim, banyaknya ikhlas mereka itu tidak sekedar dalam ilmu, tidak sekedar dalam amalnya, tapi wa khaufihim min dukhulir riya fi dzalik, bahwa begitu takutnya orang-orang soleh terdahulu itu akan masuk riya di dalam hatinya. Kalau biasanya kan kalau panjenengan kan biasa riya itu ya, di paru-paru, tapi bedanya itu beda. Kalau itu minum obat batuk selesai, jahe anget gitu selesai, mbek dodoi soto loh selesai ya. Tapi kalau riya yang hinggap di hati, ya Allah, ini empon-empon digodok semua herbal-herbal itu tidak mempan itu, karena yang diserang hati. Loh, katanya kunyit bagus untuk hati, liver, bukan hati yang kita bicarakan. Ini kolbu, beda lagi. Ayo kita lihat bagaimana mereka begitu luar biasa di dalam menjaga hatinya. Sehingga kalau hatinya terjaga, maka urusan-urusannya terjaga. Bukan tidak dapat masalah, tetap, tapi cara pandangnya beda. Karena dia menyikapi sesuatu itu pakai hati yang bersih. Lah wong masak, ibu-ibu ini kan senang masak. Lek atine sumpek, kasinan itu. Kolak jadi asin. Jangan asam jadi manis.
Long gula Jawa cemplung no dereken asem. Enggak mood. Lagi enggak mood saja pas dilepen lagi itu. Itu sayur jadi enggak enak itu. Mau bikin eseng-eseng kangkung jadi bubur karena kelamaan enggak mood. Ya gitu ya Bu ya. Perasaan kalau semua pakai hati jadi beres, andaikan hatinya bagus, hatinya baik, tenang hatinya, Masya Allah. Kalau Allah Ta'ala, Al-Musannif menukil sebuah ayat di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau saya baca ayat jangan muntah ya, karena ini bukan acara ruqyah ya. Atau segera sedia kresek masing-masing enggak apa-apa, karung goni gitu enggak apa-apa juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahid dinul khalis. Dalam Az-Zumar ayat 3 itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bukankah agamanya Allah adalah agama yang bersih, khalis. Khalis itu ikhlas. Ikhlas itu maknanya mencukupkan dan bersih. Kan biasanya kalau panjenengan ngomong sama teman-teman kan ada Cindo, Cina, Indonesia. Ini ada Arndo, Arab, Indonesia. Baru aja tak bikin istilahnya. Nah itu kan biasanya ya Pak sudah selesai, halas. Maksudnya adalah khalas, sudah cukup. Nah, mencukupkan yang namanya ikhlas itu namanya orang yang ikhlas namanya mukhlis. Sewu, Bapak mukhlis hadir? Oh, mboten enten nggih? Mboten enten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan tuh? Ya, orang yang ikhlas itu hanya orang yang mencukupkan sandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mengamalkan suatu mau dipuji, mau enggak, mau di-like, mau di-subscribe atau enggak, tidak pati masalah. Tidak menjadi masalah. Nah, itulah karena agama ini adalah agama yang bersih. Agama ini adalah agama yang bersih, bersih dari menyembah makhluk. Terbukti tidak ada kecuali Islam tidak ada, yaitu hanya Islam yang bersih teologinya. Nyembah bukanlah nyembah makhluk, nyembah Tuhan yang satu ahad. Matur nuwun jazakallahu khair. Nyembah cuma satu Tuhan. Oh, jenenge leader itu kan cuma satu kalau di kantor. Nggak ada kan ada direktur itu direktur utama, yang lain adalah wakil direktur kan gitu. Rektor itu ya ono satu. Nah, itu kalau di kepemimpinan dunia. Lah ini memimpin alam semesta kok Tuhannya akeh. Tukaran. Apalagi Tuhannya punya istri. Waduh, lek istri ini ngambek pas tukaran, ndak mood nanti itu memutuskan alam semesta itu. Ya Tuhan, jangan beledoskan Gunung Semeru. Mbuh, beledos noe gitu. Karena lagi tukaran sama istrinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak sama dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Makanya agamanya agama yang bersih. Bebas dari kesyirikan, tidak mempersembahkan dirinya kecuali hanya untuk Tuhan yang Maha Esa. Dan kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaqbalu minal amal, Allah itu tidak menerima sebuah amal, mau amal apapun, mau sholat, sedekah, senyum, semuanya, amal apapun, illa kecuali maka nalahu khalisan, kecuali dia amalnya memiliki kemurnian, kebersihan. Makanya Islam ini kan terkenal dengan agama yang menjaga otentik. Otentiknya terjaga. Dari turunnya pertama diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sholatnya ya sama, rukuk ya gitu itu dari dulu, sujudnya ya begitu, doanya ya begitu, otentik tuh.
Tidak ada tambahan sama sekali. Kalau ada tambahan mungkin ada orang yang usul, kok mainstream sholat gini-gini. Gimana kalau pakai diselingi aerobik? Wah, ngono kan malian. Akhirnya ya wis sampean nggawa bas, aku drum gitu malian. Tapi ibadah yang benar-benar otentik, sumbernya otentik, sampai sekarang belum ada satupun makhluk yang berhasil membuktikan bahwa Al-Quran ini palsu, ada tambahan atau pengurangan. Loh, nun sewu beda loh dengan saudara kita yang lain loh. Mereka sendiri yang bilang ada ayat yang ditambah, ada ayat yang hilang. Mereka sendiri loh. Kalau tidak percaya, jangan lihat ya podcastnya Koh Donditan. Nah itu beliau masuk Islam itu gara-gara itu. Loh kok mereka sendiri yang bilang ini bukan bagi, ini tambahan, ini hilang, gitu tuh. Al-Quran, jangankan orang Islam, silakan. Sudah ada yang mencoba soalnya, yaitu pendeta Jos Soros yang dekat dengan Syekh Ahmad Didat, Allahumma yarham, gurunya Zakir Naik. Wow, seolah-olah membuktikan dari sisi bahasa ini Al-Quran salah. Ya dibantah lagi. Butuh belajar bahasa Arab lagi kok mengatakan gramatikanya salah. Sudah coba-coba ngentekno umur. Kalau mau mencari kekurangan Al-Quran percuma ngentekno umur. Mending nandur pohong, itu hasil daripada mau mencari kesalahannya Al-Quran. Ya. Karena agama ini adalah ad-dinul khalis. Agama yang bersih, murni. Ya, sebagaimana amal, dia tidak akan diterima kecuali meniatkan hanya untuk Allah, khadisan wa batughiya bihi wajhu, yang hanya mengharapkan wajahnya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kana Ibrahim At-Taimi yaqul, ada ulama salaf, ulama terdahulu namanya Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-mukhlis, orang yang ikhlas itu dikatakan ikhlas, man yaktum hasanatah kama yaktumu sayyi'at. Orang ikhlas itu dia menutup, mengunci kebaikannya sebagaimana mengunci keburukannya, dirahasiakan. Katama itu dikunci. Nah, tapi orang yang tidak ikhlas itu punya keburukan dikunci, wajar. Keburukan yang dikunci, aib itu tidak boleh disiar-siarkan, wajar. Tapi kalau kebaikannya disiar-siarkan, mancinglah sebuah pembicaraan agar nanti mengarahkan untuk menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya haji sudah 3 kali itu. Siapa yang nyari tema ini? Mancinglah sebuah tema pembicaraan agar nanti mengarahkan bahwa yang nyumbang tekele masjid itu dia. Tapi kalau keburukan tutup. Cuma orang yang ikhlas dua-duanya ditutup. Ada yang lucu lagi, sudah kebaikan dibuka-buka, ya bukan niatnya untuk syiar, boleh dibuat konten, boleh kok, boleh banget. Niatnya untuk tahadduts bin ni'mah, dipersilahkan. Tapi aibnya juga dibuka. Guys, saya kalau ingat botol ini dulu, ingat guys, saya habis 3 botol semalam itu guys, ngeliyeng kepala Barbie guys. Ngapain? Ndak ada yang tahu selama ini dia mabuk habis 3 botol itu kecap. Itu kan 3 botol kalau diteguk semua, saya yakin mabuk melukok itu. Tapi tidak ada yang tahu. Ngapain dikasih tahu? Aneh. Ini tanda bukan orang ikhlas tuh. Hati-hati dengan orang kayak gitu tuh. Aibnya dibuka sendiri. Wah, dulu pacar saya sekian. Ngapain? Tidak ada tema itu kok. Aib, tutup. Sudah selesai. Yang sudah. Allah melihat kita yang sekarang dan yang akan datang. Husnul khotimah apa enggak? Tutup sudah. Mungkin pernah melakukan keburukan-keburukan di kantornya, atau ketika dia nikung teman bisnisnya, tidak usah dibuka, kecuali Allah sendiri yang buka. Dan demikianlah ciri orang yang ikhlas.
Bismillah, kita coba. Kita berjuang, kita minta kepada Allah agar jadi orang yang ikhlas. Keburukan kita tutup, kebaikan juga kita tutup. Nggak usah bicara apapun. Loh, nanti gimana? Saya umroh nanti nggak boleh nih upload selfie. Boleh. Yang membedakan hati nih. Kalau panjenengan yakin bahwa konten foto berlatar belakang Ka'bah itu bisa meniatkan untuk mensiarkan Baitullah, dipersilakan. Dan juga untuk tahadus binikmah enggak apa-apa. Enggak mungkin kan nanti 12 hari enggak ke masjid terus ditanyai, "Saman kemana aja 12 hari?" Ke Pulau Bawean. Kan enggak mungkin begitu. Ngoroi malian. Alhamdulillah kemarin umroh, daripada gitu enggak apa-apa. Alhamdulillah nikmat Allah saya bisa umroh. Difoto itu. Nah, payungnya difoto, payung Masjid Nabawi, terus di sini kopinya jenengan. Nah, dibolehkan, tidak masalah, asalkan yakin bahwa itu menambah pahala. Ya, tahadus bin nikmah itu menunjukkan nikmat dari Allah, dan itu bagian dari sunnah. Tapi kalau tidak yakin, waduh, ini tepuk dada saya ini, nah, tidak usah diupload. Walaupun ada syubhat, keraguan-raguan, tidak apa-apa tepuk dada daripada tepuk pramuka. Wah, ini teman yang ngajak riak gini nih ya. Tapi kalau yakin monggo dilakukan. Itu kata Ibrahim At-Taimi. Wa kana Sya'bi rahimahullah ta'ala yaqul, ada ulama namanya Asy-Sya'bi. Ulama salaf yang punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Asy-Sya'bi beliau mengatakan, min adabil ulama idza alimu ayya'malu. Di antara etikanya para ulama itu, para ulama tidak sekedar maknanya para ustadz, para kiai. Tapi orang yang namanya ulama itu syaratnya ada dua. Ya, secara bahasa. Ya, yang pertama dia tahu. Karena alim itu tahu, berarti orang yang sudah ngaji terus tahu dia adalah orang yang alim, jamaknya ulama. Tapi habis pengajian begini tidak usah ditambahi kiai fulan gitu. Nah, beda lagi itu terminologinya. Dan juga tidak terlalu bangga dengan gelar kiai, karena kerbau juga ada yang titelnya kiai. Itu di Jawa Tengah ya. Nggih. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua syaratnya adalah orang yang dikatakan ulama, min ibadihil ulama, hambanya Allah yang ulama adalah dia yang takut kepada Allah. Sudah, itu. Bagi orang yang mempunyai etika ketika dia tahu, maka dia beramal. Konsekuensi kalau sudah ngaji ya mengamalkan. Nuntut ilmu itu bukan untuk wawasan, tapi untuk diamalkan. Nah, semakin banyak tahu, semakin luas pintu surganya insya Allah. Kalau di masjid kita tercinta ini kan majelis ilmunya sudah ada berapa tuh? 3? 4? 4 nggih. Katanya sunnahnya 4 ya maksimal itu ya. Nah, ya banyak enggak apa-apa nggih. Majelis ilmu ya setiap hari. Ya, Masya Allah, semakin banyak tahu alhamdulillah, berarti semakin banyak amal insya Allah. Nah, wa idza amalu syaghalu bidzalik. Kalau sudah beramal syaghalu, ditutup. Kalau sudah beramal, para ulama itu tutup. Jadi gini runtutnya, sinau, beramal, kemudian mengunci, yaitu syaghalu bidzalika 'anin nas, agar orang-orang tidak tahu berapa amalnya, kecuali amalan yang niscaya nampak. Pergi ke masjid, tidak boleh dengan alasan, oh ini kudu ditutup, tidak nang masjid. Atau kepingin nang masjid supaya tertutup, tidak tahu ada orang manusia, nggali, ngerong, tiba-tiba ada di sini. Tidak penting itu. Ada yang keniscayaannya ditampakkan azan. Azan tidak mungkin pakai ilmu kebatinan. Ya, zakat
nampak transferan nih kalau yang pakai duit, yang pakai pendapat boleh, atau nampak kalau ngasih beras itu zakat. Ya, amal-amal haji, umroh, ya nampak itu. Ya. Yang niscaya tampakkan. Tapi yang sekiranya butuh dikunci. Syaghalu bidzalik anin nas. Terus kata Syabi, fa idza syaghalu faqdu. Kalau sudah ditutup amalnya, dibuang. Sudah tutup tuh, buang. Sehingga kita lupa terkait amal kita. Kalau kita masih iling-iling amalan, iling-iling terus tiap hari, mesti iling itu indikasi keikhlasannya butuh diperjuangkan. Ya. Tapi kalau ingat perbuatan baik orang lain, ini disunahkan. Cuma kita berbuat baik, kita pernah ngutangi fulan, yaitu dicatat. Nah, kita pernah sedekah, sudah lupa sudah. Makanya, mohon maaf, permisi nun sewu. Para ulama itu ngibaratkan, ini ulama Jawa nih ya. Orang itu kalau berbuat baik, terutama sedekah, nun sewu, seperti BAB, dilupakan. Sudah, kalau sudah selesai, kan ikhlas tuh. Nggak mungkin kata kok nggak disiram-siram, nggak aku sih merasa kehilangan, kan nggak mungkin gitu tuh. Sudah dilupakan, disiram, nun sewu, ibaratnya ngoten. Ya, karena kalau sampai sudah nggak dikeluarkan, bedagelen kan, akhirnya sakit. Dikeluarkanlah kemudian disiram, dilupakan. Itu kalau para kiai Jawi, tiang Jawi ngoten, mengibaratkannya. Tapi bisa jadi ada permisalan yang lain. Faida faqadu talabu. Kalau sudah dihilangkan, sudah dibuang, maka tolabu, dicari. Maksudnya amal yang lain, jangan kapok dengan amal yang kemarin. Lagi dong. Nggak mungkin lali sak teruse. Lo ndak sedekah. Apa sedekah itu? Lo lali. Apalagi ditanyai, sama diutang lo. Mosok lo iki tambah. Amnesia ini butuh diruqyah ini. Nah, kalau sudah dibuang faida faqadu talabu, faida talabu harabu. Nah, kalau memang ya sudah dicari lagi untuk beramal, maka diupayakan. Khaufan ala dinihim minal fitan. Karena takut nanti ada fitnah dari amalan itu. Pokoknya runtutannya begitu dah ya. Jangan apa urutannya, sinau, terus habis sinau beramal. Kalau sudah beramal ditutup syaghalu, kalau sudah ditutup dibuang. Ndaknya ditutup kan masih ketok tuh. Lo gemboke, buang. Kalau sudah dibuang, nah kan udah buang, ndak kelihatan, dicari lagi. Maksudnya beramal lagi, mengupayakan lagi. Dan sampai memperjuangkan amal itu hingga istiqomah. Dan karena dia punya perasaan takut, nanti jadi fitnah nanti. Ada perkataan salaf lagi yang sangat luar biasa dalam keikhlasan. Wa kanal Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Ada ulama Al-Fudail bin Iyad yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu ulama yang mantan rampok ini ya. Kemudian belajar jadi ulama, Masya Allah. Ya. Beliau mengatakan, idza ra'aitumul alim awil abid yansara li dzikri bis silati 'inda al-umara wa bana'ud dunya. Kalau kalian mengetahui atau menjumpai orang dia berilmu, dia juga al-abid, orang yang ahli ibadah, lah kok senengane dia seneng menyebut-nyebut amalnya. Oh dulu saya begini, sejak zaman saya ada di sini begini, sering disebut li dzikri. Dia senang nyebut amalnya. Kemudian yang kedua, bisilahi indal umara, sawenengane nempel nang penguasa. Yang kedua, bukan berarti tidak boleh kalau dipanggil sinten, misalnya siapa penguasanya yang dipanggil untuk dijadikan staf khusus, ya tidak apa-apa.
dijadikan menteri tidak apa-apa. Ini yang maksudnya nempel terus kepada penguasa. Dan wa abna'ud dunya, dia senengane kumpul sama orang-orang pemuja dunia. Rasanya kalau kumpul sama orang sing ahli pengajian wegah. Wis ngomongannya paling hadis. Loh, orang-orang yang pengajian itu juga bisa loh diajak bicara yang lain selain hadis ya. Kita kan sudah membuktikan bulan yang lalu, kita tidak hanya bicara itu di situ di teras itu. Ya, kita ngobrol sembarang kalir kan itu. Nah, rasa malas berkumpul dengan orang-orang yang ahli akhirat ini adalah tanda bahwa ada kotoran di dalam hatinya. Maka kata Al-Fudail, fa'lamu annahu mira', ketahuilah bahwa dia adalah orang yang senang mempertontonkan. Mira' itu satu akar dengan mir'ah, riya gitu. Mir'ah itu cermin ya. Kemudian riya ya, itu adalah orang yang punya tanda-tanda riya. Sewenengane nampang nang penguasa, umara. Atau kalau di kantor ya senengane tiba-tiba rajin kalau bosnya datang. Kalau panjenengan mengetahui orang kayak gini, kita disuruh hati-hati. Disuruh hati-hati betul. Mesti nampang. Kalau CCTV-nya hidup, nyawapu. CCTV-nya hidup, dia beramal ya. Tapi kalau sekiranya CCTV-nya mati, ya, tidak gitu. Kalau ada mertua rajin tiba-tiba rumput cabutin, ya dimarahin sama developer, rumput itu ditanam. Saking rajinnya dia. Mentang-mentang ada mertua. Gitu. Na'udzubillah. Wa dzalika li'anna al-ikhlasa wa ayyabtaghal 'abd. Itulah kenapa yang namanya keikhlasan itu butuh diperjuangkan oleh seorang hamba. Butuh perjuangan betul. Bi'ilmihi wa amalihi. Yaitu dengan dua cara saja bagaimana agar ikhlas. Makanya nanti tidak boleh lagi ada pertanyaan, gimana caranya ikhlas? Sudah dibahas. Ilmu, amal. Tidak akan dia dikatakan ikhlas kalau amal tok tanpa ilmu. Bahkan dia tidak dikatakan seorang yang ikhlas, tidak teruji ikhlasnya kalau dia berilmu tapi tidak beramal. Mana amalnya? Ya, maka dua poin ini adalah cara agar kita ikhlas, menjadi orang yang mukhlis. Masya Allah. Dan dikatakan wa ayyabdaghal 'abd bi'ilmihi wa 'amalihi ma 'indallahi azza wa jalla. Dan apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, fansara sadrah lithana'i aw 'inda tla'in nas, yaitu orang yang suka mendapatkan pujian, ya, lapang dadanya, insaras sadr lithana'i aw 'inda tla'in nas. Jadi salah satu gejalanya orang yang tidak ikhlas itu dipuji saweneng, bahkan kalau tidak dipuji gimana caranya dapat pujian, dan dia bahagia sekali dengan pujian itu. Tapi sementara kalau dia mendapatkan kritikan tidak mau, diberi nasihat tidak mau. Lalu sudah dibilangin kalau ini masakannya kurang santan, terus dikatakan sok chef Juna sama nih. Lalu sudah dibilangin bahwa jangan melakukan ini itu di hadapan orang, nanti ada kecemburuan sosial. Tidak mau dia. Ini ciri orang yang tidak ikhlas. Ya. Tapi senang sekali kalau dapat pujian, senang sekali. Sehingga dia akan semangat beramal kalau dipuji. Tapi kalau tidak dipuji enggak. Makanya kalau di dalam kaidah pendidikan anak itu, pujian dan kritikan itu imbang, Bapak Ibu. Imbang. Tidak dipuji terus tapi tidak diberi masukan.
Ya apa iki gambarku ya? Apik iki nak. Cuma nanti lebih lurus lagi. Lah itu kan bagus. Demi menyenangkan ben dek ndak nangis kan sudah pulang wis kesel ya. Ya apa ki ya? Ndek atine ngene. Bae kaya benang jindel ngene iki. Terus apik bagus. Bagus. Ndak ada dapat masukan. Memberikan apresiasi itu sunnah. Tapi kalau terang-terangan ini gimana ya? Men jelek ini gambar apa sama ngene iki. Ini orang lah kok kayak gedang goreng. Nah, ini juga ndak bagus. Tidak bagus. Sehingga melatih keikhlasan itu dengan ilmu, dengan amal, dan menghindari gejala-gejalanya. Orang yang senang dipuji, maka direm, jangan terlalu berlebihan mujinya. Kalau memang dia ganteng, ya ganteng, bukan gawan, tawang naman, biasa mah ganteng gitu. Kalau mbah-mbah dulu bilangnya, muji biar ndak jadi ain, itu ditambahi dinyek didik-didik. Gelantengnya kayak kelenteng gitu. Tahu kelenteng jenengan? Isine kapuk ya. Nah. Baik, tapi yang bukan ada yang bukan orang Jawa ini akan saya sesuaikan bahasanya. Ada. Oh, pirsa nggih berarti dapat pelajaran Bapak basa Jawa kan ya. Isine kapuk kelenteng. Nah, kalau isine sawuh napa? Alhamdulillah, kecik nggih. Becik ketitik. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Nah, setelah itu gejala itu yang harus kita jauhi dan bahkan hendaknya kita mengetahui yang namanya min alamatir riya al-khafi, yaitu ciri-ciri tanda-tanda alamat ya, min alamatir riya. Ya, ciri-ciri tanda-tanda ini adalah syirik yang samar. Riya yang samar. Apa riya yang samar? Bukan warnanya bening sedikit, bukan itu. Sekali lagi ini bukan riya yang itu. Ini adalah riya yang mengganggu kolbu. Riya yang samar. Bahkan orang yang suka menonjolkan karya-karyanya, bahkan suka menonjolkan apa dari kelebihannya, di mana kelebihan itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ulama mengatakan syirik khafi. Syirik menyekutukan Allah tapi samar. Lah gimana enggak sih syirik khafi? Wong dia itu sombong itu pakai pemberiannya Allah. Bagaimana pendapat jenengan kalau ada orang ya dia minta foto, setelah itu pinjem iPhone 17 Pro Max-nya temannya. Nih itu kan pamer itu. Memalukan. Dia pamer, dia sombong bukan dengan miliknya. Ya, dia pinjam mobil mewah gitu. Terus kemudian dibuatlah ke sebuah acara agar orang mengira itu miliknya. Orang yang tahu, waduh rasanya menjijikkan. Demikian pula menjijikkannya orang yang sombong. Dia sombong, dia juga riya dengan semuanya pemberian Allah. Menjijikkan sekali itu. Riya dengan ilmunya, ilmu Allah ngasih. Riya dengan mobilnya, riya dengan jam tangannya, Allah ngasih kok. Itu bukan miliknya dia tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada tanya jawab apa mboten? Enggak ada ya? Biasanya enggak ada. Oh, ada. Enggak apa-apa kalau ada dipersilakan. Langsung angkat tangan. Itu. Atau biar seru dikasih bel, ben koyo kuis ngono. Netot ngono, itu juga bisa. Monggo berkreasi nggih. Wassalafu kanu, orang-orang soleh terdahulu itu memusuhi riya. Akbarul kabair, karena mereka berpedoman bahwa di antara dosa besar yang paling besar, akbarul kabair, itu adalah riya itu sendiri. Ya ndak ikhlas itu. Itu dosa maksiat besar itu. Li'anna minasyirkil asghar, karena
di mana yang dikatakan riya itu ya itu merupakan syirik kecil. Ya, syirik kecil. Kalau syirik besar apa syirik besar? Syirik besar yaitu nyembah patung, nyembah selain Allah, beranggapan bahwa benda memiliki mudarat dan manfaat untuk dirinya. Padahal benda sekedar benda. Bukan misalkan panjenengan pakai gelang atau kalung kesehatan beda lagi. Tapi kalau gelang kalung keberuntungan itu yang tidak boleh. Sejak saya pakai gelang ini beruntung saya. Lah anjene wae untung kok itu. Anjene wae untung itu. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menjaga kemurnian ini dengan sangat luar biasa. Nabi pernah ketemu dengan seorang yang pakai cincin itu pakai kuningan. Kemudian ditanyai, apa ini? Apa yang engkau pakai ini? Terus dia mengatakan, ini adalah keberuntungan. Nabi nyuruh yang lepas. Andaikan dia ngomong begini, apa ini? Cincin biasa ya Rasulullah. Ya untuk perhiasan aja, seneng gitu. Mungkin tidak apa-apa tuh. Tapi ini keberuntungan. Dan kemudian di riwayat lain dikatakan adalah bahwa ini yukawi alaina. Sesungguhnya ini menguatkanku. Enggak, dia malah melemahkanmu, buang gitu. Inziha, buang dia. Disuruh lepas. Karena mengatakan kalau pakai ini kuat. Ya itulah orang yang tidak khalis, tidak mencukupkan pertolongan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pangsa pasarnya dukun itu kan orang-orang yang tidak ikhlas itu. Kecuali dukun pijet ya, itu kesel, orang yang kesel. Tapi kalau dukun-dukun itu kan pangsa pasarnya orang-orang yang tidak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas tidak akan pergi ke dukun. Tidak akan pergi ke dukun. Kemarin kami ketemu dengan salah seorang praktisi digital marketing. Memang anaknya pintar banget itu. Luar biasa. Dan dia pernah menangani sebuah toko di mana dia berikan strategi ini jasa konsulnya sekian tuh. Tapi di momen yang sama setelah konsul kepada digital marketing, lah kok dia juga konsultasi nang dukun. Nah, biayanya sama loh konsulnya. Biayanya sama konsulnya. Dan memang ketika dia menjalankan strategi itu habis konsul nang dukun, disuruh gantung apa gitu loh ya di lawangi itu katanya dia. Ya laris itu. Katanya dia, inilah menggabungkan ikhtiar. Ngono jarin dia. Tapi kata teman saya, bodoh itu. Itu dikarenakan kita ikhtiar maksimal, Allah ngasih gitu loh. Ikhtiar maksimalnya, itu strategi itu kok aku kok tadi nih. Itu strategi dari saya dan kemudian Allah ngasih dia. Nah, ketika Allah ngasih, ya itu jadi ujian bagi dia. Ya, ujian apa? Ujian dia. Yaitu ini karena apa ini ya? Apa karena nang dukun itu? Apa karena ini Allah ngasihnya itu? Itu. Sehingga bismillah kita terus mengupayakan agar kita menjadi orang yang ikhlas. Sehingga ikhlas ini membuat amal jadi baik. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lebih baik insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.